Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah ma'budu. Saudara-saudara yang kami hormati, kepala sekolah, saya Karima kita Umur. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena nikmat dan rahmatnya di kesempatan hari ini kita masih sama-sama bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan pertemuan musyawarah ataupun mencari solusi yang terbaik terhadap yang terjadi ataupun permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Mari saja acara ini kita buka dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saja terkait dengan pertemuan kali ini kita akan membahas cara solusi dan musyawarah yang telah sama-sama kita ketahui bahwa terjadi permasalahan yang terdapat di salah satu kelas kita, yaitu Ananda Zalfah. Zalfah itu ada Iman? Betul, Ustaz. Ya, insya Allah pada pertemuan ini insya Allah akan kita sama-sama mengusahakan cari solusi yang terbaik ya untuk Ananda Zalfah. Karena menurut informasi ataupun menurut Ustazah Ima yang sudah didapatkan terkait dengan informasi saya. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz, kemarin itu kita sudah melihat bersama-sama, saya sendiri selaku wali kelasnya Zalfah itu melihat kalau Zalfah itu pas di semester kedua ini sudah tidak mau masuk. Iya. Jadi dari awal semester sampai sekarang masuk semester genap belum mau masuk sama sekali. Itu kita sudah berusaha ya dengan menghubungi Ustaz dan Ustazah Vera ya mencari solusinya dan sudah berupaya begitu ya Ustazah Vera ya. Dia itu benar-benar nggak mau masuk. Saya tanya alasannya kenapa gitu ya kepada orang tuanya. Orang tuanya mengatakan bahwa dia itu dalam keadaan cemas aja kalau mau ke sekolah. Jadi deg-degan aja gitu ya. Kemudian dicoba lagi, diusahakan lagi sama orang tuanya, dibujuk lagi agar ke sekolah gitu, mau ke sekolah. Malam-malamnya sudah menyatakan dia ke sekolah, tapi pas pagi-paginya nangis lagi nggak mau, seperti terus gitu. Jadi dalam hal ini, jadi kita bagaimana ya Ustaz, menurut Ustaz dan Ustazah Vera ya dengan kasus Zalfah ini, solusi yang terbaik buat Zalfah. Dan ini juga dilema etika ya Ustaz dan Ustazah ya, karena di satu sisi kita kasihan melihat Zalfah kalau sekiranya kita tidak melanjutkan kita hadir, jadi kita musyawarah sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh wali kelas sebelum dilaporkan ke musyawarahkan. Saya itu sudah mencoba menghubungi orang tua. Kemudian orang tuanya mengatakan anaknya memang seperti tadi nggak mau masuk. Kemudian saya juga berupaya datang ke rumahnya, bertanya kepada Zalfah, apa yang menyebabkan dia tidak masuk. Dia tidak apa-apa gitu ya, tidak kenapa, tapi nggak mau aja gitu. Kalau saat komunikasi di rumah bersama orang tuanya mengatakan bahwa kalau Zalfah itu takut gitu ya, takut ke sekolah, dia takut kalau dia itu tidak berprestasi atau dia itu kalah dari temennya gitu. Dia pengennya berbaik gitu, tapi takut gitu kalau sekiranya hal itu terjadi gitu. Jadi lebih apakah ada hubungannya dengan kelas sebelumnya? Bagaimana kondisi kelas sebelumnya? Oh iya, ini menurut saya nih Ustazah, kan setelah sebelumnya kelas 1 di kelas 2 itu kan BDR ya, karena kondisi pandemi COVID-19, sehingga anak ini terbiasa di rumah, nyaman di rumah gitu ya. Ketika sudah kondisi normal,
dia sudah tidak tidak mau lagi untuk ke sekolah seperti itu. Bagaimana Puji sebagai kesiswaan, kemudian dari Ustaz tadi dari sisi kurikulumnya mungkin nanti ada perkembangan karena sudah berapa tadi Salimah? Sudah 1 semester lebih, 1 semester lebih gitu kan. Kemarin kan kondisinya UPS 8 sudah ya, kita kemarin sudah memberikan memberikan pembelajaran yang memberikan motivasi oleh setelah itu kemudian di minggu berikutnya dia datang seminggu sama orang tua. Nah setelah itu mau lagi dia sudah berbagi macam orang tuanya juga udah psikiater, kemudian sudah juga ke psikolog. Iya, kendala bukan dari pelajaran, mungkin pelajaran bisa mengikuti seperti biasa. Anaknya pintar atau gimana? anaknya gimana kalau dari sisi kecerdasan akademiknya nangkep pelajarannya cepet gitu. Iya, jadi cepat nggak ada masalah kalau dalam pembelajaran, tapi mungkin kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan dia jadi tidak mau masuk gitu. Padahal dia pintar, tapi nggak bisa, takut bagaimana nanti bisa Yang tinggi gitu ya. Iya, takut dan tinggi. Mungkin ada penyebab lain tuh. Ya, sepertinya sih mungkin kalau saya perhatiin itu karena kondisi orang tuanya bekerja. Sedangkan kalau di rumah dia bersama uaknya, interaksi dengan uaknya itu sebetulnya kalau uaknya itu kalau berinteraksi kalau saya perhatikan, ayo Zalfa sekarang belajar semua dulu. Jadi kayak takut gitu ya, takut khawatir gitu. Nanti nggak bisa, ya, jadi nggak bisa gimana? Ayo belajar sekarang. Jadi tadi bawaannya sekarang. Ya. Iya gitu. Bagaimana dari Ustaz Fauzi sebagai seorang kesiswaan? Karena kita ada SOP-nya gitu ya Ustaz. Ada SOP-nya bagi siswa yang kehadirannya kurang dari 75% secara SOP itu dianggap tidak bisa dilanjutkan atau tanda kutip berarti bermasalah gitu ya, bermasalah. Tapi ketika tadi sudah dicoba dimotivasi oleh wali kelas, kemudian masih mau belajar di rumah gitu ya bisa terima. Nah ini seperti apa nih? Karena memang kita juga sekarang kan tidak ada kita tidak bisa fasilitasi dalam keadaan belajar sudah lama tidak ada pelajaran online gitu. Paling kita bisa sementara bisa kita berikan pelayanan atau solusi pulang sekolah ya, sepulang sekolah gitu. Masalahnya melalui dilema etika. Jadi kita ke prinsip dilema etikanya itu berpikir berbasis hasil akhir. Nah, di sini kira-kira saja anaknya ada upaya untuk mempertahankannya ya. Kalau ingin kita ada upaya untuk mempertahankan, yang pertama kita berpikir berbasis hasil akhir. Jika kita perhatikan berarti terakhirnya nanti bagaimana kalau tidak dipertahankan nanti dia sekolah di mana, karena ibunya sudah berupaya sudah psikiater, terus sudah pernah juga pindah ke sekolah iya udah mencoba di sekolah lain gitu, ternyata tidak bisa juga gitu ya. Katanya saya maunya di Al-Hikmah aja, tapi di Al-Hikmah nggak mau juga ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua berpikir berbasis rasa peduli, jadi rasa peduli sekolah terhadap Zalfa bagaimana, jadi kepedulian dari Al-Hikmah gitu. Kemudian yang ketiga berarti kita tidak bisa bagian belajar kelanjutan Zalfa ini sebentar lagi akan dimulai, sedangkan dia dalam masa
sekolah berbasis online juga kita belum berhasil. Nah, sementara belajar di rumah juga belum motivasi gitu dengan orang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti proses akhir ya, Pikir berbasis hasil akhir yang kita ambil ya. Dan ini berpikir berbasis rasa peduli juga sih ini. ya itu masuk juga karena kita masih peduli ya kelanjutan terhadap data ini, pendidikannya seperti apa. Dan juga satu lagi walaupun kayaknya kita juga ya karena tadi memang kita masuk ke akhir sama peduli ya, basis akhir sama peduli ya. Kasihan kalau peraturan berarti kita tidak bisa berperan. Iya, kita serahkan ke orang tua. Terus juga selanjutnya agar keputusan kita ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan gitu ya Ustadz ya Ustazah ya. Mungkin kita akan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ya Ustaz. Yang pertama itu langkahnya dalam kasus ini ada nilai-nilai yang dikembangkan yaitu keadilan dan kasih sayang. Kalau keadilan tidak ada. Masalahnya benar-benar dilema etika. Jadi kita lanjut ke prinsip dilema etikanya itu berpikir berbasis hasil akhir. Nah, di sini kira-kira saja anaknya ada upaya untuk mempertahankannya ya. Kalau ingin kita ada upaya untuk mempertahankan, yang pertama kita berpikir berbasis hasil akhir. Jika kita perhatikan berarti terakhirnya nanti bagaimana kalau tidak dipertahankan nanti dia sekolah di mana karena ibunya sudah berupaya sudah psikiater terus sudah pernah juga pindah ke sekolah iya udah mencoba ke sekolah lain gitu ternyata tidak bisa juga gitu ya katanya saya maunya di Alima aja tapi di Alima nggak mau juga ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua berpikir berbasis rasa peduli, jadi rasa peduli sekolah terhadap Zalfa bagaimana jadi kepedulian dari Alima ya. Kemudian yang ketiga berarti kita tidak bisa bagi yang dilema ini kelanjutan Zalfa ini sebentar lagi akan mulai sedangkan dia dalam masa memang setelah dicoba ke sekolah berbasis online juga kita belum berhasil. Nah, sementara belajar di rumah juga belum motivasi gitu dengan orang lain gitu ya. Nah, seperti itu. berarti proses akhir ya, pikir berbasis hasil akhir yang kita ambil ya. Dan ini berpikir berbasis rasa peduli juga sih ini. Ya itu masuk juga karena kita masih peduli ya kelanjutan terhadap data ini, pendidikannya seperti apa. Dan juga satu lagi walaupun kayaknya kita juga ya karena tadi memang kita masuk ke akhir sama peduli ya, basis akhir sama peduli ya. Kasihan kalau peraturan berarti kita tidak bisa berperan. Iya, kita serahkan ke orang tua. Terus juga selanjutnya agar keputusan kita ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan gitu ya Ustadz ya Ustazah ya. Mungkin kita akan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ya Ustaz. Yang pertama itu langkahnya dalam kasus ini ada nilai-nilai yang dikembangkan yaitu keadilan dan kasih sayang. Kalau keadilan tidak ada. Masalahnya benar-benar dilema etika. Jadi kita lanjut ke prinsip dilema etikanya itu berpikir berbasis hasil akhir. Nah, di sini kira-kira saja anaknya ada upaya untuk mempertahankannya ya. Kalau ingin kita ada upaya untuk mempertahankan, yang pertama kita berpikir berbasis hasil akhir. Jika kita perhatikan berarti terakhirnya nanti bagaimana kalau tidak dipertahankan nanti dia
sekolah di mana, karena ibunya sudah berupaya, sudah psikiater, terus sudah pernah juga pindah ke sekolah. Iya, udah mencoba di sekolah lain gitu. Ternyata tidak bisa juga gitu ya. Katanya saya maunya di Al-Hikmah aja, tapi di Al-Hikmah nggak mau juga ke sekolah. Nah, kemudian yang kedua berpikir berbasis rasa peduli. Jadi rasa peduli sekolah terhadap Zalfa bagaimana. Jadi kepedulian dari Al-Hikmah gitu ya. Kemudian yang ketiga berarti kita tidak bisa 3 bulan main. Kelanjutan Zalfa ini sebentar lagi akan mulai, sedangkan dia dalam masa memang setelah dicoba ke sekolah kombinasi sekolah lain juga belum berhasil. Nah, sementara belajar di rumah juga belum motivasi gitu dengan orang lain gitu ya, seperti itu. Berarti berbasis akhir ya, berpikir berbasis hasil akhir ya yang kita ambil ya. Dan ini berpikir rasa peduli juga sih ini. Ya, itu masuk juga karena kita masih peduli ya terhadap Zalfa ini, pendidikannya seperti apa. Dan juga satu lagi walaupun kayaknya kaitan kita juga ya, karena tadi memang kita masuk ke akhir sama peduli ya, basis akhir sama Peduli ya. Kasihan kalau peraturan berarti kita tidak bisa berperan. iya, kita serahkan ke orang tua. Selanjutnya agar keputusan kita ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan gitu ya Ustadz ya Ustazah ya. Mungkin kita akan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ya Ustaz. Yang pertama itu langkahnya dalam kasus ini ada nilai-nilai yang dipertimbangkan yaitu keadilan dan kasih sayang. Kalau keadilan tidak ada. Selagi kita sudah masih gitu ya, kalau kita tidak masalah apa tadi, meskipun tadi ada pertentangan masalah rasa keadilan ya terhadap yang lain. Tetapi di sini muncul kembali adalah kepedulian kita terhadap masa depannya nanti gitu ya, karena memang belum dapat nih sekolah nanti. Insya Allah ketika kita uji publikasi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah ya. Dilihat nanti di akhir semester ya hasilnya seperti apa gitu kan, seperti itu ya. Uji publikasi nanti nggak masalah. Kemudian nah kira-kira keputusan yang akan kita ambil tadi mempertahankan ya ujinya. Baik, itu berarti telah lolos uji yang keempat. Kemudian yang kelima tadi ini udah kita bahas ya Ustaz ya, yang di atas di awal kita udah mengambil. Ini juga kita sudah bahas berbasis hasil akhir dan rasa peduli ya. Udah lolos juga untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah investigasi ini dengan opsi trilema gitu ya. Nah, kira-kira solusi buat Zalfa ini kira-kira apa ya Ustazah kalau kita bisa mempertahankan? Solusinya yaitu bisa tadi ya, karena Zalfa ini masih terhitung sebagai apa namanya siswa kita, berarti nanti ada guru yang ditunjuk Untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah investigasi ini dengan opsi trilema gitu ya. Nah, kira-kira solusi buat Zalfa ini kira-kira apa ya Ustazah kalau kita bisa mempertahankan solusinya yaitu bisa tadi ya, karena Zalfa ini masih terhitung sebagai apa namanya siswa kita, berarti nanti ada guru yang berkunjung dia ke rumahnya untuk bisa apa tadi mengajarkan
mengajarkan zakat di rumah dengan persetujuan orang tua, ya, dengan persetujuan orang tua. Dan tahdirah itu tetap kita hitung. Jadi berarti belajar bukan belajar jarak jauh sebetulnya ya, tapi beda waktu aja karena memang tadi masih melihat, masih mencoba menstabilkan kondisinya Zalfan sampai dia bisa masuk ke kelas gitu ya. Terus agar dia tidak ketinggalan pelajaran. Ya, jadi wali kelasnya atau guru kelas ke rumahnya Zalfa gitu ya. Kebetulan kan rumah Zalfa dekat ya. Gitu ya Ustaz. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau dari kesiswaan, dari sisi kesiswaan bagaimana nih? Memang ya setiap siswa itu kebetulan masa ini yang sudah dilakukan oleh kelas dan di antaranya sudah pasti dan tugas yang sesuai yang dilakukan tapi membuat siswa mengikuti kegiatannya betul para pendidikan atau berbuat sekarang. Jadi seperti ya Ustadz ya. Jadi kita wali kelas dikirim gitu ya, kirim guru setiap hari ke rumah gitu ya. Sementara seperti itu ya. Sampai melihat progresnya ya, ya. Jadi nanti kita lihat nanti progresnya di sebagai apa, nanti baru coba akan kita pelajari lagi hasil dari keputusan yang kita ambil nih. Itu yang kita pertahankan. Semoga saja kebaikan ini bisa kita Sampai 1 tahun ini ada perubahan nih, perubahan. Kalau satu kurikulum, kalau dia bisa masih ngikutin pelajaran, semuanya masih bisa, gitu kan, pelajaran yang lain. Ya, tadi kan secara kurikulum kan semuanya bisa ngikutin ya, pelajaran bisa ngikutin, aturan bisa ngikutin, semuanya pinter kan. Cuma karena kondisi psikisnya yang kurang, gitu kan, masalah kita masih bisa bertahan. Tapi kita nggak mungkin selamanya gitu. Nah kita lihat 1 tahun ini apakah masih berjalan seperti ini. Kalau berjalan seperti ini kita kalau dia nyusahkan guru juga gitu kan. Nah, gurunya menjelaskan dulu gitu kan. Gurunya harusnya sudah yang lain, ternyata masih mikirkan dia juga gitu. Jadi terbelah pikirannya. Jadi kita pertahankan. Nanti kita lihat lagi nih setahun ke depan apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti nanti komunikasi dengan orang tua seperti apa baiknya. Kalau orang tua bertahankan, ya solusinya ya kita seperti ini. Jadi ya untuk sambil dilihat progresnya ya Ustadz ya. Berarti guru sambil dalam rumah juga sambil memotivasi gitu. Dan orang tua juga diharapkan mungkin bertemu psikolog kali ya. terapi ya, Terapi ya. sambil terapi. Terapi kemudian gitu pasti saya bagaimana lebih baik meskipun pada mereka udah mencoba gitu dengan psikiater itu kan mencoba tapi kita coba dengan psikolog gitu ya. Dan ini kalau bukan orang tua, orang tua dia jadi bukan pihak sekolah yang berupaya kita sih siapa Zalfa, tapi justru mengandung dari orang tua motivasi dan juga hal-hal yang positif itu harus diberikan ke Zalfa gitu, sehingga nanti ada ibaratnya dua arah ya. Itu bisa menguatkan Zalfa untuk bisa hadir kembali ke sekolah. Kira-kira begitu ya Bu. Jadi seperti itu yang perlu bisa diambil dan itu juga solusi dan kreatif ya dengan guru datang ke rumah meskipun Ustadz bilang itu memberatkan sebetulnya menurutkan guru tapi sebenarnya tetap komunikasi ya musyawarah dengan orang tuanya juga ya, dengan guru datangnya seperti itu. Yang terakhir uji ya Ustazah. Baik Ustazah, jadi kita keputusannya berarti dari hasil musyawarah ini Ustazah Dara, Ustazah Wadi dan Ustazah Wadi bahwa anak ini dipertahankan dengan solusi guru datang ke rumah begitu ya Ustazah. Nah, kalau dilihat lagi keputusan kita ini kira-kira sudah benar ya Insya Allah.
karena sudah melewati rangkaian 9 ujian keputusan gitu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin musyawarah kita hari ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan seluruh koordinasi dulu berupaya musyawarah dengan kelas. Terima kasih. Semoga diskusi baik ya. Lagi, terima kasih kepada semua yang komunitas sebelumnya yang mencari-cari sih ya. Sekali lagi kepada mudah-mudahan Anda memberikan yang terbaik ya, mudah-mudahan untuk belajarnya. Saja ini kita pertemukan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.